Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allah as'al an yarzuqana ikhlasan niyyati fil qawli wal amal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Udzakirukum wa udzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi ta'ala lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhuhu. Jadi sebelum kita memulai kajian pada sore hari ini, saya mengingatkan semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa man wati'a fi nahari Ramadan, maka orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka orang yang melakukan senggama lah, atau hubungan, tahu kalian senggama kan? Tahu? Aldo tahu hubungan suami istri. Tahu hubungan suami istri kan? Kalau enggak tahu, Allahu a'lam, bagaimana saya menjelaskannya? Maka orang yang melakukan hubungan suami istri fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, amidan fil farji, secara sengaja, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam untuk dibunuh, tidak. Ta'ammada fi dzalik, dia sengaja melakukan itu, fil farji, pada kemaluan. Fa'alaihi al-qada'u, maka wajiblah kepadanya mengqadha puasa tersebut. Tulis catatan di pinggir, ini bagi suami istri. Jadi mengqadanya untuk laki-laki dan perempuan, wati dan yang mautu, yang mewati dan yang diwati, itu sama-sama wajib mengqadha puasa tersebut. Fa alaihi al-qada'u, maka wajiblah kepadanya, kepada siapa? Alal wati'i wal mautu, kepada yang mewati, kepada yang menyenggama dan yang disenggama. Apa yang wajib kepada mereka berdua? Al-qadha, mengqadha puasa tersebut. Kalau mereka seandainya melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, dan tentunya mereka berdosa. Fa'alaihi al-ithmu, maka bagi mereka itu dosa. Kenapa? Karena mereka sedang berpuasa dan mereka melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Selain puasanya batal, mereka wajib mengqadha. Begitu juga apa? Mereka juga mendapatkan dosa. Tidak hanya mengqadha saja mereka wajib, apalagi yang wajib bagi mereka? Wal kaffarah, wajib kepada mereka juga kafarah.
Jadi kafarah ini hanya wajibnya kepada wati, ditulis catatan di pinggir. Al-kafarah tajibu 'ala al-wati faqat. Kafarahnya ini wajibnya hanya kepada yang mewati saja. Berarti kepada lakinya saja. Al-mautu la. Jadi sebentar dulu ya Renat. Assalamualaikum Bang. Mana Bang? Indah nah. Aku satu aja ke Bang. Dempak mga aja deh pemian. Nunggu si Irwan di dosan dari petugas misalnya tuh Bang, anggona turun lakon orang ngadut kala itu. Kalau apa nanti so kirim pinjam nomor ni so telepon abang kan. Boleh menyewoti media mana sisi. Salam. Kemana perginya rupanya siapa itu? Ada acara apa dia? Ini kan mereka mau kebersihan, mau persiapan nanti malam. Coba telepon dulu dia. Siapa? Suruh dia datang cepat ke masjid. Dicari sama BKN. Jadi saat dia tanya itu mesti dia oh bisa
الله أكبر. Jadi orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka batal puasanya dan mereka mendapatkan dosa dari perbuatan mereka. Dan apa? Ada? Di kamar tidur. Siapa? Si Irwan. Kamar mana? Kamar atas. Oh. Kalian nggak tahu dia tidur di situ? Nggak tahu tak? Kamar bagi. Teman dia tadi berpulang dia bahasa abang angkat tadi. Oh. Maka dia berdosa karena melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan mereka berdua, baik suami dan istrinya. Begitu juga apa? Wajib bagi mereka berdua, yang laki-laki dan perempuan ini, untuk mengqadha puasa tersebut. Selain mengqadha puasa tersebut, bagi si laki-lakinya yang wati'nya, yang melakukan hubungan suami istri itu di siang hari Ramadan, selain dia wajib mengqadha puasa tersebut, dia juga wajib apa? Dia juga wajib membayar kafarah. Apa itu kafarahnya? Pertama, hiya itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan hamba yang beriman. Memerdekakan hamba yang beriman. Itu yang pertama. Dia harus mencari hamba, orang yang tidak merdeka, yang Islam, lalu dia merdekakan. Illam yajid, dia tidak memperdapati hamba lagi. Zaman sekarang sangat sulit mencari hamba, bahkan dikatakan tidak ada lagi hamba, karena semuanya sudah merdeka. Fa illam yajidha, jikalau dia tidak menemukannya. Jadi ini tidak bisa ya. Nanti ini sistemnya bukan berpilih. Nanti ada tiga kafarah nanti. Nah, jadi tidak bisa dia langsung saya pindah nomor 3 aja dah. Tidak bisa. Dia harus usahakan yang pertama, illam yajidha yantakil ila tsani. Yantakil ila tsani. Illam yajidha yantakil ila tsalitsah. Yang pertama dia usahakan dulu, tak dia temukan baru pindah kepada yang kedua. Ini bukan takhir, ini bukan berpilih, tapi tertib. Fa illam yajidha, jikalau dia tidak menemukan hamba muslimah, seorang hamba yang muslim untuk dimerdekakan, maka apa kafarahnya? Fasiyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kamu sudah bilang ke dia yang dipanggil sama itu kan, ke masjid segera.
Wa siyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Harus dia coba. Tidak bisa dia misalkan baru di awal, belum dia puasa 2 bulan berturut-turut ini, tapi langsung dia katakan apa? Saya tak sanggup. 1 bulan aja saya tak sanggup, tidak bisa. Harus dia usahakan dulu, harus dia coba dulu. Fa illam yastati', jikalau dia tidak mampu dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi ini gini, kalau seandainya misalkan 2 bulan berturut-turut itu kita katakanlah tiap bulannya 30 hari, berarti 60 hari. Di hari ke-59 dia tak puasa. Tinggal 2 hari, 59, 30, tinggal 2 hari lagi. Di hari 59 dia tak puasa. Mungkin karena capek atau mungkin karena ada acara, ada perjalanan. Pemaza hasal, maka apa yang terjadi setelah itu? Yabda minal awal. Maka dia memulai dari awal kembali. Yang 58 yang telah lewat itu dianggap tidak selesai. Subhanallah. Fa illam yastati', jikalau dia tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Depan dulu kipas kita itu apa? Aldo. Maka dia memberi makan dah jauh-jauh. Memberi makan 60 fakir miskin. Fakir pun jadi atau miskin pun jadi, dia pilih 60 orang. Per orangnya berapa Ustaz? Likulli miskinin muddun. Setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Jadi pertama dia diperintahkan mencari hamba yang muslim atau yang muslimah, lalu dia merdekakan. Dia tidak memperdapati hamba yang muslim atau yang muslimah untuk dimerdekakan, maka pindah ke yang kedua. Apa itu? Puasa berturut-turut. Dia tak mampu, dia sudah mencoba, hawala, fa'ala, walakin lam yastati', tapi dia tidak mampu. Dia sudah mencoba, dia sudah memulai, tapi dia tidak mampu. Maka apa? Dia berpindah kepada kafarah yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada 60 fakir ataupun miskin. Mafhum? Setiap miskinnya atau setiap fakirnya mendapatkan 1 mud. Tulis 1 mud sama dengan mil'ul kaffaini mu'tadilatain, 1 cakupan 2 telapak tangan yang pertengahan. Biasanya sekitar 1 mud itu 600 gram lah, 600 atau 700 gram. Atau 700 gram. Kalau 700 gram udah lebih itu sebetulnya. Lebihnya itu diniatkan sedekah.
dipanggil mereka ke masjid. Iya. Udah. Saya tidak mampu Ustaz 60 orang. Belum ada uang saya. Ini orang seperti ini payah ini. Udah miskin bertingkah pula. Udah tahu perkara yang haram dilakukan di siang hari Ramadan adalah berhubungan suami istri. Fa'ala amidan. Sengaja dia melakukan hal yang demikian. Maka apa? Maka jikalau dia tidak mampu untuk memberikan tulis, jikalau dia tidak mampu memberikan 60 fakir miskin, kalau dia tidak mampu memberikan makan 60 fakir miskin, maka kafarah tersebut tetap dalam tanggungannya. Maka kafarah tersebut tetap dalam tanggungannya. Jadi tidak dikatakan, saya tidak mampu Ustaz, saya paling miskin di kampung ini. Jangankan untuk makan besok, untuk makan hari ini saja juga saya masih harus mencari dulu. Ya kalau sudah seperti ini, limadza fa'alta hadza? Kalau kamu sudah tahu posisi kamu seperti ini, kenapa harus? Jadi dia itu mengira, kan saya kan paling miskin. Nanti kalau disuruh puasa saya tak sanggup, memerdekakan hamba apalagi, puasa juga tak sanggup. Memberi makanan 60 fakir miskin, saya yang paling miskin. Berarti itu bisa jadi nanti dimaafkan. Tidak. Tidak dimaafkan. Tabqa fi zimmatika, al-kafaratu tabqa fi zimmatika. Kafarahnya itu tetap dalam tanggunganmu sampai kamu mampu. Jadi memberi makan 60 fakir miskin itu, kalau kau tak mampu memberikannya, maka hutang tersebut tetap ada padamu. Tidak dikatakan hadza yuhtafar li'annahu fakir. Maka ini dimaafkan karena dia adalah orang fakir. Tidak, la. Al-kafaratu tabqa fi zimmatika. Kafarahnya tetap menjadi tanggungan. Tulis catatan tambahan, jikalau dia mampu setelah beberapa masa, tapi hanya sebahagian, setelah misalkan 1 bulan, dia mampu untuk memberikan makan, tapi 30 cuman. Yang dikatakan tadi 60, dia cuma mampu 30, karena 1 bulan itu dia berusaha. Dia mungkin dapat uang, dia mampu memberikan makan 1 mud tiap orang, tapi 30 orang aja. Apakah dia menunggu sampai mampu 60 orang atau dicukupkan dulu yang 30 ini? Maka kita katakan, jikalau setelah beberapa masa dia mampu memberikan makan kepada 30 fakir miskin, yang diperintahkan 60, dia mampunya cuma 30, maka harus dia perbuat. Tapi sisanya itu tetap dalam tanggungannya. Bukan dikatakan pula nanti, saya cuma mampu 30, sudah 30 ya, saling maaf-maafan kita 30. Enggak bisa. Enggak bisa. Kamu mampu 30 ya sudah 30 dulu, 30-nya lagi menyusul. Al-kafaratu tabqa fi zimmatika. Makanya kalau sudah, bukan maksudnya ini kalau kaya bebas, enggak. Tahu posisi lah kita. Ini sama-sama baik yang miskin ataupun yang kaya, kalau melakukan hal yang demikian, dia tetap berdosa. Dan tetap sama-sama mendapatkan kafarah. Kafarahnya sama. Cuman kadang sebahagian orang itu dia tidak tahu posisinya dia. Untuk makannya saja dia sudah kesulitan. Tambah lagi dia di siang hari Ramadan melakukan hubungan suami istri. Kalau seandainya dia orang kaya, ini bukan maknanya membolehkan, enggak. Tetap sama-sama berdosa. Kalau orang kaya dia melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka wajib dia memerdekakan hamba. Dia tidak menemukannya, wajib dia puasa 22 bulan atau 60 hari. Wajib dia puasa 2 bulan. Mutatabi'an, berturut-turut.
Tak sanggup, dia tak mampu, dia sudah mencoba beberapa kali tapi tidak mampu, maka dia berpindah kepada memberikan makan 60 fakir miskin. Setiap satu fakir miskin mendapatkan satu mud. Dia kan ada uangnya, walaupun nanti dia harus mencoba puasa dulu, tapi ada uangnya kan. Ini kadang ajib. Kita tidak menghina seorang dak, tapi kadang kita lupa posisi kita. Udah miskin bertingkah pula. Mestinya apa? Kalau sudah seperti itu, tujuan kita apa? Untuk mendekatkan diri kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Difokuskanlah di Ramadan itu beribadah kepada Allah, bukan lagi memikirkan. Kalau memang sudah menikah, ya sudah, malamnya saja. Malamnya diperbolehkan kok. Selama Ramadan yang diharamkan berhubungan badan itu mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. 1 hari saja. Malamnya digaslah. Kau gaslah habis maghrib sampai habis subuh. Tidak apa-apa itu. Ini kadang subhanallah, setan sudah dibelenggu, tapi masih banyak yang membatalkan puasa. Kenapa? Ya karena dia memang setannya. Memang lupa membelenggunya dia. Kenapa Ustaz? Masih banyak yang berdosa, padahal kan di Ramadan itu kan setan-setan dibelenggu. Sufidatis syayatin katanya. Kenapa masih banyak yang bermaksiat? Kau lah setannya, dia lah setannya itu. Kadang-kadang kelakuan orang zaman sekarang itu, istilah orang zaman sekarangnya itu apa? Setan pun sampai kaget ngeliatin kelakuan orang zaman sekarang saking hebatnya. Ajib. La haula wala quwwata illa billah. Wa man mata wa alaihi syiyam, orang yang meninggal dan mempunyai tanggungan puasa min Ramadan, dari Ramadan. Jadi ada seseorang sebelum dia Ramadan dia sakit. Sebelum selesai Ramadan dia sakit, dan di pertengahan Ramadan dia meninggal. Selama sakit itu dia tidak puasa. Berarti dia punya tanggungan. Misalkan dia sakit mulai Sya'ban, masuk Ramadan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ke-15 dia sakit dan tak puasa. Di hari ke-16 Ramadan dia wafat. Di hari ke-16 Ramadan dia wafat. Berarti di sini ada tanggungan puasanya yang tidak dia puasakan itu. Mulai dari awal Ramadan sampai ke-16 itu dia tidak puasakan. Maka bagaimana? Apakah bisa hanya diberikan makanan saja atau bisa dipuasakan oleh keluarganya? Maka di sini kita bahas. Wa man mata wa alaihi syiyamun min Ramadan, orang yang wafat dan baginya qadaan Ramadan, dan baginya puasa qadaan Ramadan. Ut'ima anhu likulli yaumin muddun, maka dia memberikan makan dari puasa, maka dia memberikan makan. Ut'ima di sini ditulis dia memberikan makan, maksudnya ahli waris daripada si mayit ditulis. Ut'ima di situ ahli waris yang memberikan makan. Ut'ima anhu, ahli waris memberikan makan, anhu dari si mayit, dari harta peninggalan si mayit, itu artinya anhu dari harta peninggalan si mayit.
setiap harinya 1 mud. Ini menurut pendapat qaul qadim, qaul jadid ditulis. Ini menurut pendapat qaul jadid. Jadi menurut qaul jadid, kalau seseorang qaul jadid ya, qaul jadid. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai 2 qaul, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Qaul jadidnya Imam Syafi'i apa? Ketika seseorang meninggal dan dia mempunyai tanggungan puasa, maka ahli waris daripada yang meninggal ini membayarkan ataupun memberikan makan dari harta peninggalan si mayit setiap satu puasanya satu mud. Berarti kalau 16 tinggal puasanya, maka diberikanlah 16 mud. Dari mana diambil? Min tarikatil mayyit, dari harta peninggalan si mayit. Siapa yang memberikannya? Ahli warisnya. Kalau si mayit yang memberikannya, bahaya pula itu. Enggak ada nanti yang mau ngambil. Ini qaul jadid. Sedangkan menurut qaul qadim, tidak tertentu memberikan makan, tidak harus memberikan makan. Ditulis. Menurut qaul qadim, tidak harus memberikan makan. Jadi tidak wajib hanya memberikan makan saja. Ada pilihan yang lain. Bahkan boleh bagi walinya atau ahli warisnya. Bahkan boleh bagi ahli warisnya untuk mempuasakan tanggungan si mayit. Untuk mempuasakan tanggungan si mayit. Bahkan inilah yang disunnahkan. Menurut sebahagian ulama ditulis, qaul qadim ini lebih dikuatkan karena sesuai dengan sabda baginda Nabi, man mata wa alaihi siyamun soma anhu ini hadisnya. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Karena qaul qadim tadi sesuai dengan sabda baginda Nabi. Apa arti man mata wa alaihi siyamun? Orang yang meninggal mempunyai tanggungan puasa, shoma anhu waliyuhu, maka dipuasakan oleh walinya atau keluarganya atau ahli warisnya.
Paham di sini? Berarti kalau ada orang meninggal, keluargamu meninggal, nah, dia pun mempunyai tanggungan puasa. Man lebih afdal? Lebih afdal kamu mempuasakan puasa yang dia tinggalkan itu. Tapi kalau kau tak mampu, maka boleh dibayarkan fidyahnya. Satu puasa, satu. Paham? Selanjutnya, wasyaikhu, orang tua, orang yang sudah tua atau lansia. Wasyaikhu disebut aja lansia, lanjut usia. Ditulis begitu juga di catatan di pinggir. Begitu juga orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Begitu juga orang sakit yang tidak diharapkan lagi sembuh. Penyakitnya sudah parah sekali. Dokter sudah angkat tangan. Orang pintar juga sudah tak tahu lagi. Mereka hanya mengatakan, mengaji-ngajilah di pinggirnya, panggillah keluarganya berkumpul. Kayaknya kalau obat nggak bisa lagi membantu, nggak masuk lagi. Impus pun, tahu kalian impus kan? Impus pun tak dapat lagi jarumnya, tak dapat lagi uratnya misalkan. Udah payahlah ini, kata orang pintar misalkan. Kumpulkanlah keluarganya, mengaji yasin kalian di sampingnya. Bertepatan di Ramadan, dia sakit, dan sakitnya itu tidak lagi diharapkan sembuh. Berarti apa? Lansia dan orang sakit yang tidak lagi diharapkan sembuh. Idza ajaza 'anil shaumi, jikalau tidak mampu untuk puasa. Yuftiru, maka boleh dia berbuka, maka boleh dia tidak puasa, itu aja. Maka boleh dia tidak puasa. Wa yut'imu an kulli yaumin mudda, dan dia memberi makan setiap harinya satu mud. Ada orang tua yang tak sanggup lagi puasa, sudah tua sekali, 90 tahun umurnya. Kalau dia puasa akan berbahaya kepada kesehatannya. Atau ada orang sakit yang tidak lagi diharapkan sembuh. Boleh tidak dia tidak puasa? Boleh. Besok, misalkan kan besok, 1 Ramadan besok, saya tak puasa lah besok, kata orang tua ini. Tak sanggup saya lagi puasa, umur saya sudah 110. Boleh tidak dia tidak puasa? Boleh. Atau ada orang sakit, sakitnya sudah parah sekali, atau sakitnya mencegah dia untuk berpuasa. Sakitnya dia itu mencegah dia untuk berpuasa. Boleh tidak dia tidak puasa? Boleh. Tapi yang wajib bagi dirinya nanti apa? Dia memberikan makan atau fidyah 1 mud satu hari. Tidak dia qada lagi. Habis Ramadan, apakah wajib dia mengqada? Tidak. Jangan lagi suruh dia mengqada. Puasa Ramadan jadi tak mampu karena saking tuanya. Kau suruh lagi dia mengqada. Nah, apa yang wajib bagi diri orang tua ini? Orang tua ini dan apa orang sakit la yurja bur'uhu ini yang tidak lagi diharapkan sembuhnya, atau apa? Al-maradul ladzi yamna'uhu 'anis shiyam. Atau sakit yang mencegahnya dari puasa. Apa? Yut'imu an kulli yaumin mudda, dia memberikan makan kepada fakir ataupun miskin setiap harinya 1 mud. Oh Ustaz, katanya, saya biar tak capek lah nanti urusannya di Ramadan. Saya kan udah tuanya ini. Gimana kalau bulan Sya'ban ini saya bayarkan 30-nya untuk puasa saya Ramadan ini kan?
Jadi saya nggak mau lagi, saya maunya Ramadan ini tidak lagi mengurus-uruskan fidyah karena saya tak sanggup puasa. Saya maunya cuman di atas sejadah saja berzikir kepada Allah. Jadi apa? Belum masuk Ramadan, dia dahulukan membayar fidyah untuk Ramadan. Padahal Ramadan masih, contoh ini, Ramadan masih bulan depan. Dia bayarkan sekarang, misalkan dia masih di bulan Sya'ban, dia bayarkan, dia cari 30 orang, dia bayarkan. Ini yang saya kasih ke kalian ini, satu mut ini 30 orang. Inilah fidyah saya untuk Ramadan bulan depan. Sah tidak? Tak sah. Makanya ditulis tidak boleh mendahulukan membayar fidyah sebelum masuk Ramadan. Dan boleh setelah fajar setiap harinya. Dan boleh setelah fajar setiap harinya. Atau setelah tenggelamnya matahari. Atau setelah tenggelamnya matahari. Kamulah itu berpilih. Yang penting fajarnya, misalkan besok kan, besok kita puasa. Maka setelah terbit matahari atau terbit fajar shadiq, langsung dia bayarkan, tidak masalah untuk hari itu karena dia tidak puasa. Atau dia menunggu sampai malamnya, sampai tenggelam matahari, itu juga boleh. Wal hamil wal murdi'u, orang hamil, wanita hamil dan menyusui. Di sini ada perincian ya, untuk wanita hamil dan menyusui ada di sini perincian. Tadi kalau yang tua dan sakitnya sudah tidak diharapkan sembuh, boleh mereka tidak puasa, mereka tidak wajib membayar, mereka tidak wajib mengqo. Yang wajib bagi mereka apa? Membayar fidyah. Satu harinya satu mud. Berarti kalau 30 hari puasa berarti dia membayar 30 mud. Kalau wanita hamil dan menyusui, wal hamil wal murdi, wanita hamil dan menyusui, murdi itu menyusui. In khafata ala anfusihima, jikalau keduanya takut berbahaya kepada diri keduanya. Dia takut akan berbahaya kepada dirinya saja, tidak kepada anak yang dikandungnya, tidak kepada anak yang disusuinya. Contohnya misalkan istrimu, kamu bayang-bayangkanlah dulu, walaupun kalian belum punya istri, kalian punya istri kalian hamil atau istri kalian sedang menyusui. Contoh ini Aldo, mau menikahnya kan? Jangan nggak mau menikah. Kamu punya istri kamu sedang hamil ataupun menyusui. Masuk Ramadan, saya tak puasa lah bang, kata istri. Kenapa? Takut saya sama diri saya. Dia tidak takut kepada anak yang dikandungnya akan berbahaya. Dia tidak takut kepada anak yang disusuinya akan berbahaya. Karena kalau puasa berarti sedikit air asinya. Dia tidak mengkhawatirkan anaknya. Dia hanya mengkhawatirkan dirinya sendiri. In khafata ala anfusihima, jikalau keduanya takut berbahaya kepada dirinya saja, diri keduanya saja, aftarata wa alaihimal qada, maka boleh tidak berpuasa dan wajib kepada keduanya mengqada saja. Jadi kalau keduanya takut berbahaya kepada dirinya saja, maka keduanya hanya wajib mengqada, tidak wajib membayar fidyah. Paham? Paham Arif? Berarti kalau ada wanita hamil dan wanita menyusui tidak berpuasa Ramadan karena takut berbahaya kepada dirinya saja, apa yang wajib bagi dirinya? Mengqada saja. Wa in khafata ala auladihima, jikalau keduanya takut berbahaya kepada anak keduanya, anak keduanya. Contohnya misalkan dia hamil.
Kalau saya puasa takut saya nanti kurang nutrisi bayi yang saya kandung, kata si wanita ini. Takut berbahaya sama anak yang saya kandung ini. Atau apa? Saya takut nanti kalau seandainya saya puasa, anak saya yang sedang menyusu ini tidak tercukupi gizinya dari ASI saya. Takut berbahaya kepada anak ini karena anak ini masih di bawah 2 tahun. Masih harus dikasih ASI, air susu ibu. Jadi yang dia takutkan apa? Berbahaya kepada anak yang dikandungnya ataupun anak yang disusui. Maka di sini apa yang wajib bagi dirinya? Aftarata, maka boleh tidak berpuasa. Wa alaihimal qada'u wal kaffarah. Wajib kepada keduanya mengqadha sekaligus membayar fidyah. Kafarah di situ apa? Dibuat fidyah. Nah, jadi tidak seperti kafarah yang tadi, kafarah yang berhubungan badan di siang hari Ramadan. Itu kan kafarahnya itu kafarah kubro. Kalau kafarah yang ini namanya kafarah sugro. Makanya saya katakan kafarah sugro itu diartikan aja dengan fidyah. Apa itu kafarahnya? Seperti fidyah yang biasa. Angkul liyaumin muddun. Setiap satu hari satu mud. Berapa itu satu mud? Ridlun wa thuluthun bil iraqi. 1 ridl per 3. 1 ridl dan 1/3 al iraqi. Atau dibuat aja kira-kira 600 gram. Kurang lebih 600 gram. Kalau kamu pernah lihat timbangan enggak? Timbangan yang kecil yang seperti ini, timbangan besi dia, yang ada daunnya di atas, baru timbangan di bawah. Pernah? Ada itu kayaknya di toko-toko kecil itu. Itu cuma 6 garis, nggak sampai 1 kilo, sedikitnya itu. Wal maridu wal musafiru. Sedangkan orang sakitnya ini sakit yang diharapkan sembuh. Sakit biasa, bukan sakit parah. Wal musafiru safaran tawilan. Dan orang yang musafir dengan safar tawil. Safar tawil itu apa? Sampai kepada batasan qasar. Ditulis sampai kepada batasan qasar 80 km. Yuftirani, boleh keduanya tidak berpuasa. Wa yaqdiyani, dan mengqadha keduanya. Jadi disebutkan di sini musafir ini, tulis catatan tambahan. Adapun orang musafir ini, dia harus meninggalkan kampungnya sebelum terbit fajar shadiq. Dia harus meninggalkan kampungnya sebelum terbit fajar shadiq. Jadi misalkan
Saya mau ke Medan. Medan itu sudah 300 km. Udah lebih daripada masafah qasar. Masafah qasar tadi apa? 80 km lebih dah. Atau 80 pun sudah sebetulnya sudah aman itu. Tapi saya berangkatnya itu jam 8 pagi. Besok jam 8 pagi saya berangkat ke Medan. Saya musafir. Boleh tidak saya membatalkan? Tak boleh. Kenapa? Karena saya meninggalkan kampung saya setelah terbitnya fajar shadiq. Kapan saya boleh membatalkan atau tidak puasa? Ketika saya meninggalkan kampung saya memulai perjalanan safar itu sebelum masuk waktu subuh atau sebelum masuk fajar shadiq. Kalau dikatakan masuk fajar shadiq berarti masuk waktu subuh. Paham? Berarti nanti Aldo kalau kamu pulang di akhir Ramadan, kamu musafir dari sini jam berapa? Jam 7 pagi Ustaz. Sehari itu kau harus puasa. Di perjalanan kau harus puasa. Kapan diperbolehkan tidak puasa atau boleh diperbolehkan membatalkan? Puasa memang puasa dalam perjalanan lebih afdal. Tapi kalau seandainya itu membawa kepada kebinasaan, membawa kepada kemudaratan, maka dibolehkan untuk berbuka. Tapi kalau saat itu dengan catatan apa? Kamu meninggalkan kampungmu sebelum masuk waktu subuh. Mafhum? Hal min soal? Jadi kafarah tadi Ustaz, kafarah yang ketiga Ustaz, memberi makan 60 orang miskin atau fakir setiap orang miskin itu berapa lama? Berapa kali? Satu kali. Pokoknya 60 orang itu. Kali Ya. Kau kumpulkan misalkan 60 orang, miskin, fakir. Ini 10 miskin, 10 fakir, 10 miskin. Ini 20 miskin, 20 fakir. Berarti 60. Kau kasih semuanya sudah selesai. Besoknya kau kayak gitu lagi, berdagang kan hamba, tak dapat hamba, puasa 2 bulan berturut-turut, tak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kasih lagi. Dia buat lagi hari kelima, gitu aja kerjanya karena kaya dia. Maka di sini tetap wajib dia, tidak bisa dikatakan saya melakukannya itu 3 kali, cukup 1 kali lah, tidak bisa. Tergantung berapa kali dia melakukan hubungan badan tersebut. Ada pertanyaan? Aldo, Arif, paham? Kafarah yang dibayar dosanya. Apa? Berdosa kalau dia tidak membayarkan. Itu tanggungannya tetap sama dia dan dia berdosa. Tentu dia berdosa dan tidak akan hilang kafarah tersebut sampai dia mampu untuk membayarkan kafarah tersebut. Kalau sudah meninggal sudah di akhirat lah. Kalau sudah dibayar sudah selesai. Kalau dia sudah wafat sudah tunggu di akhirat kata malaikat nanti. Kita berurusan di akhirat. Hal min soal? Kalau yang orang sakit tadi Sakit terbagi kepada 2. Sakit yang tidak lagi diharapkan sembuh. Kedua, sakit yang masih diharapkan sembuh. Sakit yang masih diharapkan sembuh ini sakit perut, sakit apa lagi? Sakit kepala karena nggak ada uang, contoh misalkan kanker kantong kering. Pokoknya sakit yang masih diharapkan sembuh. Meriang, merindukan kasih sayang, itu apapun penyakitnya, selama dia masih diharapkan sembuh, boleh nggak dia tidak puasa karena sakit? Boleh. Tapi setelah Ramadan wajib dia mengqadha puasa tersebut. Ada orang sakit tak lagi diharapkan sembuh, udah payah kali. Kalau Israel sudah koma, belum titik, masih koma. Dokter udah mengatakan, ini jangan jauh-jauh lagi katanya. Kalau orang pintar, ngaji-ngajilah kalian di pinggirnya.
Tidak ada lagi harapan. Kata orang pintar seperti orang itulah. Nggak tahu orang pintar beneran, nggak tahu Allah. Pokoknya kata dokter kayak gitulah. Kata orang pintar kayak gitu. Maka di sini apa, sakitnya tidak lagi diharapkan sembuh. Kenapa? Karena lebih dekat kepada kematian. Lebih dekat, menurut pandangan dokter, dia itu sudah lebih dekat ke kematian daripada kesembuhan. Lalu dia meninggal. Ada puasanya, tanggungan puasanya. Jangan kau lagi suruh dia mengkodo, udah payah ini. Habis Ramadan rupanya dia masih hidup. Tapi dalam keadaan masih sakit parah. Masih sakit parah. Udah selesai Ramadan, kamu punya tanggungan puasa 30 karena kau sebulan itu tidak puasa karena sakit parah, kau tidak harapkan sembuh. Tiba-tiba rupanya memang agak panjangnya nyawamu dikasih Allah. Walaupun kau tetap sakit, kodo puasamu itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena sakitnya itu sudah lagi tidak diharapkan sembuh. Jadi apa yang wajib bagi dirinya ataupun ahli warisnya? Membayarkan fidyah. Paham? Kalau yang tidak dibayar itu Berdosalah dia, tanggungan sampai dunia akhirat. Tidak bisa dikatakan miskin aku Ustaz. Tidak bisa. Dilupa-lupakan sama dia, tidak bisa. Nanti ditagih di akhirat. Lebih baik kita berurusan di atas dunia ini diselesaikan daripada nanti berurusan di akhirat. Jadi kalau ada kewajiban-kewajiban kita, baik sesama manusia ataupun kepada Allah, selesaikanlah di atas dunia ini, karena lebih mudah penyelesaiannya daripada nanti di akhirat kita tak punya uang, amal ibadah kita yang diambil. Kalau misalkan kamu punya utang sama si Arif, contoh ini, saya nggak tahu kalau artinya aslinya nggak tahu. Pokoknya kamu punya utang sama si Arif, nggak kau bayarkan di atas dunia ini, kau lupakan. Nanti di akhirat dipertanyakan itu, mana utang saya, kata si Arif. Saya nggak punya uang, katamu Aldo. Sudah amal ibadah mulai dioper ke dia. Kamu nggak punya amal ibadah, dosa dia dioper ke kau. Makanya selama bisa diselesaikan di atas dunia ini, selesaikanlah di atas dunia ini. Walaupun nantinya kita akan malu atau akan ini, yang penting urusan dunia diselesaikan di dunia. Kenapa? Karena kalau urusan dunia nanti diselesaikan di akhirat sangat sakit sekali. Kita tak punya uang, amal ibadah pun sedikit, dosa banyak. Udah dikit amal ibadah dioper ke orang lain. Kenapa? Karena gara-gara ada urusan di dunia tidak diselesaikan di dunia, dioper amal ibadah kamu ke dia. Tak cukup amal ibadahmu yang sedikit itu untuk menutupi kesalahanmu ke dia, dioper dosa aja ke kamu. Udah jatuh, tertimpa tangga pula. Nuhallil wa nusalli ala rasulillah.